87% mahasiswa itu ngerasa salah jurusan. Mahasiswa ngerasa salah jurusan gitu. Jadi kalau ditanya ini bakal sampai kapan? Ya hampir semua orang merasa salah jurusan dan gara-gara ini loh. Jauh sebelum itu orang itu udah terparadigma di dalam otak dia kalau aku mau jadi contoh, aku mau jadi wartawan, aku harus masuk Ilkom gitu. Aku kalau mau jadi presiden, aku harus masuk ilmu politik gitu. Itu tertanam banget gitu dari kita kecil, akhirnya dicekokin, akhirnya kita lupa diri kita itu siapa gitu. Sebenarnya kuliah nggak penting. Kalau tujuan kuliahmu itu ya memang nyari kerja gitu. Kalau tujuanmu emang nyari ilmu, ya itu penting karena bos kita nggak ada jaminan. Nah, ijazah aja sekarang dipertanyakan kan, maksudnya dipertanyakan tuh kayak masih penting nggak sih gitu kan? Orang yang nggak punya ijazah aja bisa punya jabatan atau apa? Ini kita nggak ngomongin spesifik orangnya ya. Tapi dengan aku ngomong gini, aku bisa sampaikan bahwa sampai detik ini pun aku ijazah dari UGM S1 nggak pernah aku pakai gitu. Halo Mas Danang. Halo Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, selamat datang di Good Talk. Thank you. Udah sarapan? Ini pagi-pagi kita syuting. Aku jarang sarapan Mas. Tapi langsung ngopi. Langsung ngopi. Lebih penting kopi daripada sarapan Mas. Oke. Daripada kita ngantuk terus kan, mending kita ngopi kan. Apakah perlu perkenalan ya? Kayaknya enggak. Mas Danang ini ya pasti orang banyak yang tahu, apalagi kalau teman-teman yang mereka di area kampus dan sosial media aktif. Betul. Pasti. Ya. YouTube-nya 450-an ribu. Tapi mati Pak. Mati suri toh? Mati suri. Semoga bisa hidup lagi. Amin. Sudah segitu Mas. Agak susah ya membangunkan itu ternyata. IG udah 540-an ribu K follower. Organik lah Mas. Iya kalau dibeli ya kayaknya susah juga Pak segitu. TikTok nggak usah ditanya. Teman-teman udah tahu semuanya. Oke. Kita akan ngobrol seperti gutok-gutok pada sebelumnya terkait perspektif yang digeluti sama Mas Danang sejauh ini terkait pendidikan, dunia perkuliahan, mahasiswa dan lain-lain. Harga kos-kosan mungkin di daerah SCBD Jogja mungkin. Langsung Mas, ini kita ngomong pertama soal sosial media. Jangan kan walaupun konten di awal nggak berkembangnya sampai kayak sekarang kan, aku ngelihat dari beberapa tahun sebelumnya kan awalnya kan nggak nis langsung ke area teman-teman kampus ya. Tentu di awal-awal udah mencuat dengan ide-ide yang fresh sampai pada akhirnya nemu apa ya, ciri khas sendiri yang trivial itu loh, nanyain soal kampus ini dan lain sebagainya, dan itu kayaknya belum ada yang niru saat itu loh. Sekarang juga mungkin ada, tapi sedikit banyak ya, udah mulai banyak. Sampai soal itu dulu Mas, secara ideasi akhirnya ketemu nih ide konten kayak gitu tuh awalnya gimana tuh? Ketemu ide konten seperti itu gara-gara ya pertama aku nggak boleh lupa dengan nama besar kampus. Kalau zaman dulu orang mikir mahasiswa itu berlomba-lomba untuk memperbesar atau mengharumkan nama besar kampus itu. Tapi aku mungkin adalah salah satu orang yang dibalik itu gitu. Jadi kayak orang dulu memperbesar nama besar kampus, sekarang aku ada nama kampus yang besar nih, ya udah kita ambil aja semua gitu. Nah itu makanya sempet aku tuh digoreng di Twitter pada waktu itu gara-gara Danang ini over glorifying UGM gitu. Jadi apa-apa semuanya UGM, kontennya UGM gitu. Nah karena dari konten-konten yang aku bikin, kalau aku ngebahas tentang kampus yang gede-gede terutama kayak UI, UGM, terus kampus ya lain UNER segala macam yang top 10 lah gitu, itu pasti dia punya masa sendiri. Akhirnya ada ceruk yang bisa dimanfaatkan gitu. Aku melihat wah ini potensi, karena zaman dulu aku mulai ngebahas kampus itu kan spesifik di tahun 2017. Nah aku mengangkat satu tema yang dulu cukup sensitif, karena dulu tuh mikirnya ospek, ini di pikiranku juga sebagai mahasiswa baru di UGM waktu itu, wah ospek ini pasti kekerasan. Ospek tuh pasti hal-hal yang bikin pusing segala macam, terus nanti ada perpeloncoan segala macam gitu kan. Akhirnya aku ngevlog
dengan gaya-gayaan zaman itu 2017 kan kamera segede gaban gitu kan. Ngevlog, ternyata kok yang aku harapkan ini kekerasannya nggak ada gitu. At least aku punya bukti nih kalau ada kekerasan, aku punya bukti. Ternyata oh seru-seruan aja. Nah itu kan beda. Nah akhirnya aku belajar dari perbedaan-perbedaan itu. Ternyata perbedaan itu tidak selamanya buruk. Nah aku mengangkat kayak banyak orang mikir ospek itu kekerasan. Ternyata di UGM nggak kekerasan. Itu jadi satu konten. Dan ternyata dari situ banyak komen. Mas coba dong lihat fakultas ini, tanyain jurusan ini, biaya hidup di Jogja, bla 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 bla. Jadi sebenarnya aku nggak punya tim kreatif. Nah tim kreatifku itu adalah orang-orang yang komen. Akhirnya dari by request gitu. Kalau di ekonomi kan itu ada supply demand ya. Berarti kan ada demand tuh, ada permintaan tuh di situ. Ya udah kita supply aja Pak. Ketemu di titik equilibrium itu. Set. Nah itu jadi konten. Itu. Kalau ngomongin ospek emang ada beberapa teman-teman yang lulus SMA atau lulus kamu kuliah tuh ngelihat ini ospeknya agak kekerasan nggak ya? Kalau agak kekerasan dia milih kampus yang ospeknya aman. Ada yang ada pemikiran kayak gitu. Mungkin sebenarnya kalau anak-anak nggak mikir ke situ ya. Lebih ke orang tua Pak sekarang Pak. Orang tua dari zamanku aku jadi ketua OSIS di SMA itu waktu aku naik jadi ketua OSIS itu pikiranku gara-gara aku dulu masa orientasi di sekolahnya dikasih kekerasan pasti ada pikiran pengen balas dendam Mbak. Nah ketika kita jadi ketua OSIS ada peraturan dari pemerintah yang tadinya masa orientasi di sekolah itu akhirnya nggak ada kekerasan. Nah karena apa? Banyak orang tua yang lagi orientasi ditungguin, dilaporin, siswa cubit dikit udah dilaporin kayak gitu. Oh ya berarti memang zamannya sekarang udah nggak kayak gitu. Kalau ditanya apakah mahasiswa nyari kampus gara-gara ospeknya nggak ada kekerasan, kayaknya kurang tepat. Karena zaman sekarang orang nyari kampus yang pertama yang dicari apa? Alma maternya Pak. Wah, alma maternya warna apa nih? Karonggoni kah, kuning kah, atau hijau ITB gitu. Dia dapat stiker terus ditempel. Ya, terus di mobil di belakang I'm the yellow jacket gitu kan, atau UGM kayak gitu. Di Jogja kan UGM kadang Universitas Gambar Matahari bisa. Bisa, gambar matahari banyak banget Pak, gitu kan. Dari selatan, utara ada itu semua. Kalau Universitas Gede Mbayare relatif. Oh ya, Gede Mbayar relatif, karena jujur aku termasuk adalah jurusan yang paling murah di UGM Pak. Bapakku ya jujur aja, bapakku PNS. Wes mikir aneh-aneh gitu, wah ini bayarnya mesti larang gitu. Ternyata aku masuk di golongan ketiga 2,3 juta. Dan paling mahal jurusanku itu 5,5 juta. Sedangkan banyak di luar sana UKT itu bisa puluhan juta. Nah itu jadi satu konten sendiri Pak. Karena aku mikir, kok aku bayar kuliah murah ya? Kok yang lain bisa mahal? Berarti kan ada sesuatu hal yang aku kepoin tuh. Akhirnya muncullah kayak konten-konten tadi, berapa harga almetmu, terus berapa uang sakumu. Karena setiap orang beda-beda Pak gitu. Oke nanti itu kita obrolin karena ada pertanyaan soal itu. Kan kemarin konten terakhir pernah lihat konten yang salah satu kampus kayak berapa jajanmu sehari itu berapa sih? Iya. Berapa kali lipat tuh pergi ke Jogja. Kita masih ngomongin soal digital media, sosial media nih. Pernah nggak kayak bikin konten yang sangat effort ya dan berharap ini rame ternyata zonk, tapi pernah yang kayak dalam tanda kutip asal-asalan ternyata malah rame. Sangat pernah Pak, dan basicnya kan aku emang suka sinematografi Pak. Dari zamanku SD itu aku sunat. Sunat tuh biasanya orang beli HP, beli PS, aku nggak, beli handycam Pak. Zaman waktu itu mereknya nggak yang bagus-bagus, nggak kayak Sony apa-apa gitu, nggak. Handycam pertama kali itu mereknya dari Tiongkok itu Brika apa ya. Aku ingat 1,5 juta udah sama tripod. Udah sama memori. Nah, udah sama memorinya sekitar berapa ya? 16 giga. 16 giga. Jadi ini penyesalanku, Pak. Ketika 16 giga itu aku rekam, habis ya udah ku hapus. Padahal banyak memori di situ karena nggak punya duit buat beli hard disk. Akhirnya awal basic aku ngonten tuh gara-gara ya jangan dihapus, kenangannya banyak. Tak edit pakai Windows Movie Maker pada waktu itu. Iya. Kan tak upload di warnet. Nah, video YouTubeku tuh sebenarnya awal-awalnya dari situ 2011 karena aku nggak punya duit buat beli hard disk. Akhirnya aku upload. Nah, tadi ditanya, ada nggak konten yang effort banget? Tadi aku suka sinematografi, aku bikin film. Budgetnya mahal gitu kan. Kalah sama video yang
eh, bercanda lah. Bercanda tuh aku kalau ngomongin standar sinematografi, wah bosok pak, bosok banget. Dan aku lihat cuma pakai kamera satu terus cropping itu videonya kalau dilihat nggak HD karena itu tujuannya buat YouTube. Aku fokusnya masih di YouTube banget. Aku masih melihat TikTok nih alay pak. Akhirnya tak crop, tak upload di TikTok, 90 juta yang nonton. Belum dari orang lain yang nge-remake segala macam, di aku sendiri aja 90 juta. Ada orang re-upload itu puluhan juta juga. Mata nih cok, kok iso gitu. Jadi terkadang aku melihat konten yang aku bikin dengan effort itu akhirnya bukan hal yang sia-sia. Ya wes itu memenuhi rasa apa ya? Rasa kepuasan tersendiri lah. Tapi sebagai konten kreator, aku juga harus realistis, Pak. Berapa banyak anak yatim yang harus ku nafkahi kan gitu. Maksudnya anak yatim tuh di timku beberapa ada anak yatim kayak gitu. Jadi memang mungkin doa-doa anak yatim itu yang bikin harus kita realistis juga gitu. Jadi memang lebih ke esensi kontennya daripada secara kualitas teknis, walaupun memang kalau bisa dua-duanya yang lebih bagus lagi kan. Karena gini aku melihat sekarang konten dengan kualitas video yang baik, aku nggak tahu ya ini analisisku aja, nggak tahu ini benar atau enggak, tapi ketika udah melihat visual yang bagus, kecenderungan netizen itu mikirnya ini endorse. Oh ini paid video gitu. Tapi semakin kayak awur-awuran itu lebih dekat, lebih natural aja. Karena aku pernah bikin video promosi yang bagus dengan proper segala macam, view drop. Tapi ketika aku pakai HP Android pak, itu sebenarnya itu promosi, itu mah jutaan yang nonton. Nah itu aku nggak tahu ya, itu mungkin kalau ada riset yang mau diambil lagi itu bagus sih. Iya. Dan beberapa memang mungkin brand-brand mudah mulai melihat area itu juga dengan konten-kontennya secara kualitas teknis tidak pada pakemnya Betul. dipakai gitu. Karena mungkin saya promosi yang lomba lari, Iya. lari terus ada teman-teman dari SMA ya. Iya. Ada kan gitu-gitu kan lebih kepada pesannya ketimbang Betul. Oke. Kita masih di sosial media. Ini mengkalau-kalauan lah. Kalau algoritma itu bisa diatur sendiri, yang ada di sosial media sekarang, itu pengennya Mas Danang itu konten seperti apa yang muncul di beranda kita di semua? Jujur karena kalau ngomongin konten itu makanya algoritma itu kan kita nggak bisa tebak dan Bukit algoritma juga nggak jadi-jadi. betul kayak kita juga nggak tahu preferensi orang masing-masing. Tapi kalau ditanya aku sendiri pengennya kayak gimana, aku jujur nyari hiburan pak di sosial media ya apa ya? Ya semuanya dapat hiburan. Tapi ketika kita lihat hiburan dapat insight lah di situ. Seberapa besar lah pesan moral yang kita dapatkan dari drama Cina gitu pak. Kan banyak banget tuh iklan dengan Dracin, kita terhibur gitu. Tapi ya kita dapat insight juga, walaupun insightnya bisa ketebak. Seorang CEO kan, CEO ketemu dengan orang biasa menikah, dia pura-pura jadi orang biasa, ternyata keluarganya datang, oh dia CEO kayak gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang sebenarnya bisa diolah lagi. Gimana membuat sosial media ini isinya orang-orang yang punya entertain tapi dia juga punya value. Makanya aku pengen masuk di situ. Jadi ngomongin edukasi itu kan berat pak. Nah tapi ketika edukasi itu bisa dikemas dengan hal-hal yang lebih enak, ya masuknya edutainment. Aku pengen menyasar ke situ sebenarnya. Iya, edutainment dan mulai banyak ya yang mereplikasi itu bawa ke ranah area resmi, gimana itu membuat edukasi konten itu dikemas seinformal mungkin biar pesannya gampang nyampe. Terus masih kalau seumpama Mas Danang ini punya platform sendiri di sosial media, kayak punya Instagram sendiri, TikTok atau apapun itu yang jenengan sendiri yang bikin, itu pengen bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gimana? Ya ngelihat sekarang time retention orang udah mulai rendah ya, mesti arahnya langsung ke mungkin TikTok salah satu platform yang akan kureplikasi kalau aku punya sendiri ya. Jadi tergantung isinya kayak gimana. Karena ada juga kayak nggak tahu ya temanku itu lagi develop dia punya sosmed. Ya sebenarnya kayak TikTok, cuma isinya dia komunal banyak orang-orang yang ngasih edukasi entertain di situ. Gitu. Jadi aku pengennya ke situ. Karena secara tidak langsung edukasi ini akan berpengaruh terhadap apapun itu. Ya ngomongin good news from Indonesia ya.
Ya kita nggak akan pernah tahu Pak kalau di Indonesia ada good news kalau kita tidak menyuarakan gitu kan. Dan ya wes, terkadang good news itu kalah sama bad news gitu. Terkadang bad news is a good news gitu. Nah aku malah pengen tak balik dari situ. Kenapa aku bikin konten-konten yang dalam tanda kutip kontroversial? Karena itu menarik attention orang lebih banyak gitu. Akhirnya udah kontroversial tapi endingnya ada. Termasuk kemarin senggol-senggolan kampus. Aku boleh buka-bukaan di sini sekarang. Baru di podcast ini aku ngomong kalau sebenarnya itu paid promotion kampus. Nah makanya di tahun 2025 kenapa nggak ada senggol-senggolan? Orang udah mulai tahu kalau itu promosi. Tapi di tahun 2024 kita bikin senggol-senggolan kampus, nyenggolin rektor, roasting rektor. Full itu adalah promotion dari kampus. Padahal itu dan meledak loh padahal ya. Dan mungkin udah mulai banyak yang tahu dan niru dalam tanda kutip yang mulai itu. Dan konten-kontennya Mas Danang ini kan hampir semua ya tentang kampus. Sampai di titik ini kayak udah ada nggak kesimpulan sementara soal kehidupan kampus? Sebelum ini kita bridging nanti ngomongin soal perkuliahan duniawi lah. Kesimpulan soal kehidupan kampus di Indonesia ada yang pernah Mas Danang temui sampai ke potensi mahasiswanya itu kayak gimana? Oke, kehidupan kampus di Sejauh Indonesia ini. ya. Sejauh ini aku baru sadar kalau ternyata yang digaungkan, diagung-agungkan kayak kampus-kampus yang top 3, kampus negeri gitu, segala macam. Banyak orang itu pengen di kampus negeri gitu. Karena apa? Pengennya murah. Padahal nggak semurah itu juga. Ya kan? Terus kadang anggap wah swasta tuh jelek gitu. Padahal kalau kita datang ke kampus swasta itu, ternyata kampus swasta itu lebih bagus daripada kampus negeri secara fasilitas, secara pengajaran gitu. Nah, rata-rata orang sekarang masih punya mindset kalau kuliah di kampus negeri otomatis bisa sukses. Nah, itu menurutku kurang tepat. Karena yang bikin kamu sukses ya dirimu sendiri gitu. Ilmu ya, kalau kamu nggak aplikasikan, kamu nggak tambah dengan pengalaman, kamu nggak tambah dengan attitude, ya udah. Ya cuma jadi satu lembar ijazah aja gitu kan. Nah, ijazah aja sekarang dipertanyakan kan, maksudnya dipertanyakan tuh kayak masih penting nggak sih gitu kan? Orang yang nggak punya ijazah aja bisa punya jabatan atau apa? Ini kita nggak ngomongin spesifik orangnya ya. Tapi dengan aku ngomong gini, aku bisa sampaikan bahwa sampai detik ini pun aku ijazah dari UGM S1 nggak pernah aku pakai gitu. Karena ya apa itu cuma selembar kertas. Tapi yang bisa membuat kita itu lebih baik ya bukan kampusnya, bukan ijazahmu, kamu dari lulusan kampus mana. Tapi gimana kamu punya pola pikir, kamu punya ilmu, kamu punya skill, itu yang bisa bersaing gitu. Makanya nggak heran kalau ada yang sempat meneliti kalau kenapa anak-anak S1 lulusan fresh graduate kampus ternama gajinya kalah sama anak SMA gitu. Ya karena secara kualifikasi udah beda, secara start mulainya udah beda gitu. Jadi kalau aku melihatnya masih banyak orang yang salah dalam berpikir. Kalau ngomong tentang kuliah tuh otomatis aku bisa dapat kerjanya yang oke, padahal nggak seperti itu. Kuliah ya kamu belajar gitu. Kuliah ya kamu dapetin ilmu. Nah dari ilmu itu gimana kamu bisa kembangkan. Dan jangan mikir kalau aku kuliah biar dapat kerja bagus. Aku habis lulus secepat-cepatnya biar aku bisa masuk di perusahaan ternama. Padahal enggak. Ya gimana kamu dapat ilmu kuliah, waktu kuliah kamu bisa ngembangin, syukur-syukur kamu sebelum lulus kamu udah bikin lapangan pekerjaan atau kamu bisa dapat pekerjaan. Kan kayak gitu. Jadi masih banyak mindset-mindset yang kurang tepat lah aku bilang kayak gitu. Berarti sepenting apa sih teman-teman SMA atau SMK atau sederajat itu lulus dari pendidikan mereka terus lanjut ke kuliah, itu penting nggak sih untuk melanjutkan studi? Oke, ya itu tadi aku bilang ya, bad news is a good news. Kadang aku bilang sebenarnya kuliah nggak penting. Kalau tujuan kuliahmu itu ya memang nyari kerja gitu. Kalau tujuanmu emang nyari ilmu, ya itu penting karena bos kita nggak ada jaminan. Kita bukan kayak kampus kedinasan, kayak STAN, Akmil, Akpol, IPDN yang kamu lulus disalurkan gitu. Jadi tenaga dan kamu pasti bekerja gitu. Nah, kampus kan nggak ada jaminan gitu. Mau nggak mau kamu ya hidup matimu ya kamu tentukan sendiri kayak gitu. Jadi menurutku penting enggak kalau mikirnya masih yang penting dapat kerja dan ketika kamu lulus S1 dapat kerjaan yang lebih layak, dapat kerjaan dengan gaji yang lebih tinggi, menurutku
belum tentu gitu. Jadi inget itu omongan Pak Gita Wirjawan tuh dia pernah ngomong kalau kuliah atau pendidikan setinggi-tingginya itu nggak menjamin kamu menjadi orang kaya atau sukses. Betul. Tapi ketika kamu sekolah atau mencari ilmu setinggi-tingginya itu meminimalisir kemungkinan kamu hidup susah di masa depan. Itu setuju nggak kayak gitu? Setuju karena apa ya, meminimalisir untuk hidup susah di masa yang akan datang. Karena apa, gini, kalau kuliah at least kamu yang dibangun tuh apa sih sebenarnya basicnya, pola pikirnya, cara gimana kamu mikir yang bener tuh gitu. Jadi at least ini salah satu hal yang aku dapetin dari kuliah juga adalah kita memperluas jaring apa ya, pertemanan. Karena sekarang gini Pak, terkadang lowongan pekerjaan yang sekarang ada itu udah tier terakhir atau step terakhir dari industri yang contoh gini, aku bikin lapangan pekerjaan, aku bikin lowongan itu udah opsi terakhir. Karena aku pasti tanya ke timku, aku butuh videographer, aku butuh editor, kamu ada rekomendasi nggak? Nah dari situ, makanya orang dalam itu nyata Pak. Gitu. Sekarang orang dalam itu nyata. Gimana biar bisa dapat orang dalam? Ya kamu berjejaring gitu. Selama kuliah temanmu nggak cuma teman-teman satu daerah aja gitu. Bisa dari profesi yang lain, bisa dari jurusan yang lain, ya berjejaring gitu. Karena ketika kamu udah jadi top of mind dari teman-teman itu, kamu bakal jadi rekomendasi. Sekarang gini, aku ada di sini gitu. Aku ngobrol di video ini. Ini pun nggak ada kayak lowongan, ada narasumber, enggak. Itu kecil banget. Itu pasti dari mulut ke mulut. Oh ini punya rekomendasi ini, orangnya oke, segala macam. Makanya aku bisa duduk di sini. Nah itu tadi aku bilang, kalau kamu kuliah nyari kerja, nyari lowongan kerjaan, nggak oke. Karena di Amerika pun sekarang kayak lulusan IT gitu. Dia pernah ada satu artikel ngomongin kalau lulusan IT di Amerika dia udah masukin beribu-ribu lamaran nggak diterima. Ya mau sehebat apapun skillmu kalau kamu nggak punya teman, nggak punya orang dalam, ya gimana? Makanya kalau Pak Gita tadi menyampaikan seperti itu ya aku setuju. Karena nggak cuma keilmuannya, tapi berjejaring bersosialnya ini loh penting. Ketika kamu udah punya sosial yang banyak, kamu punya kredibilitas ya, kamu akan menjadi rujukan. Gitu. Nah, Mas Ana ini kan dari berkonten-konten soal perkuliahan dan teman-teman mahasiswa paling udah bertemu dengan yang event of air on air atau di apa di acara show gitu kan pasti udah ribuan ya bertemu dengan teman-teman kampus dan seluruh Indonesia. Melihat sekarang kebetulan kan Mas Ana kan angkatan kuliah yang 2017 baru kuliah berarti kan setidaknya kan at least belum sampai 10 tahun terakhir. Tantangan-tantangan yang dihadapi teman-teman mahasiswa sekarang tuh untuk melihat kondisi ke depan gitu. Apa keresahan dan tantangan terbesar mereka sejauh ini itu apa? Atau di kalangan teman-teman Mas Danang sendiri? Tantangan terbesar ya kembali lagi, aku keliling Indonesia Pak, melihat masih ada gap pengetahuan yang sangat jauh. Sesimpel, aku nggak ngomong tentang beberapa event yang pernah aku kunjungi di luar kota jelek ya. Ya tapi bisa kita lihat ketika orang terekspos dengan hal-hal yang baik, education yang bagus, aku biasanya lihat, oh ini panitianya bagus, berarti kampusnya bagus. Sesimpel kayak aku datang hospitality-nya kayak gimana. Ya aku bukan orang yang aku harus dijemput pakai Alphard, enggak. Aku lihat ini, aku diundang kemana gitu. Aku nggak pernah ngarani Pak, ridersku mobil harus apa, enggak. Tapi aku lihat gimana cara dia hospitality, dia menjemput pakai apa, dia ini. Oh itu seenggaknya aku bisa menilai. Oh kayak gini nih orang-orangnya. Nah yang pengen disampaikan aku itu bukan itu poinnya, tapi sebenarnya lebih kepada masih ada gap pendidikan yang terlalu jauh antara teman-teman di Jawa. Jawa pun jauh Pak. Kalau Jawa di Jabodetabek sama Jawa yang di Jogja pun jauh. Kadang orang mikir, kamu kuliah di Jogja aja, kota pelajar, ini bagus segala macam. Tapi kalau ngomongin tentang event, ya kan, anak-anak yang ada di Jabodetabek lebih oke. Event itu anak-anak SMA. Jadi kayak kalau di Jogja itu ada anak dari Jabodetabek yang dulunya SMA dia bikin event di Jogja. Oh ini aku tanya, ini siapa yang jadi ketua panitia? Pasti dia punya pengalaman. Makanya hal-hal kayak gini mungkin nggak tentang kampus saja ya, tapi soft skill lain gitu. Karena ilmu
ketika disampaikan itu ya tergantung kita. Diterima atau enggaknya penyerapannya kan tergantung kapasitas otak kita. Tapi bagaimana ilmu-ilmu yang ada di luar di luar kampus, di luar perkuliahan, di luar kelas itu juga penting. Karena hal-hal kayak gitu yang bakal jadi soft skill yang dibutuhkan gitu. Banyak orang nggak ngira kalau selain ilmu pengetahuan, ilmu yang ada di lapangan itu penting, soft skill segala macam itu penting. Nah, itu banyak banget orang yang salah kaprah di situ. Banyak orang mikir yang penting IPK aku tinggi, bro. IPK tinggi gampang, nyontek, udah wes. Baik, sekarang juga banyak AI itu ya, yang Ada AI segala macam. Sekarang apalah, mungkin aku sendiri ya, nggak usah orang lain. Aku ditanya materi mata kuliahku kemarin minggu lalu, aku pun paling bisa ngomongnya 30%, 40% udah bagus. Tapi lupa lainnya gitu. Tapi gimana kita bisa mengaplikasikan itu, ilmu ketika diaplikasikan kan lebih oke. Salah satunya tadi aku ngomong ada titik equilibrium, ada supply demand. Itu kan materi, Pak. Aku ambil S2 manajemen. Itu teori. Tapi ketika aku bisa aplikasikan, oh ketemu ini konsepnya gini. Nah, gak banyak orang yang bisa nge-match-kan itu, Pak. Itu yang jadi masalah. itu yang paling tidak tujuan menuntut ilmu setinggi-tingginya untuk hal-hal seperti itu ya. Belum ke ranah sosial untuk memecahkan masalah, menyelesaikan suatu hal yang harus diselesaikan waktu dengan cepat gitu. Oke. Kita mulai sedikit agak dalam tanda kutip serius gitu soal sistem pendidikan, Mas. Setuju nggak kalau sekarang tuh di pendidikan tinggi yang jelas di kuliah atau mungkin di SMA juga boleh, kalau masih berfokus pada nilai angka gitu untuk menilai, walaupun juga masih relatif kayak terlalu fokus pada nilai ujian dan nilai mata kuliah A, B, C dan lain sebagainya tuh. Menurut Mas Danu seharusnya apa yang bisa lebih ditekankan untuk menilai mahasiswa ini pintar dan tidaknya, selain itu ada nggak? Oke, sampai detik ini masih belum ketemu, Pak, gimana sistem yang bagus untuk menilai seseorang. Karena jatuhnya ketika ada ujian itu keluar nilai. Itu salah satu metode yang aku bilang itu paling objektif lah. Karena semua orang dikasih pertanyaan yang sama, jawabannya tergantung juga dari pemahaman masing-masing, dan dosen juga punya standar ini benar atau enggak kayak gitu kan. Nah, kalaupun nggak ada sistem penilaian dan ranking, itu malah jadi hal yang sangat subjektif lagi, Pak. Makanya, apakah sistem penilaian ranking ini jelek? Ya, sampai detik ini aku belum bisa katakan itu jelek 100%, karena itu salah satu metode yang objektif. Kalaupun ditanya apakah yang efektif enggak itu, ya aku lebih ke individu sendiri, Pak. Sekarang gini, IPK ku S1 ya, 3,49. Itu memang hal yang apa ya, ku sesali karena aku mikirnya kurang 0,1 nih aku kumlot nih gitu. Tapi aku nggak bisa dapat kumlot gitu. Tapi alhamdulillah kalau kita ngomongin tentang penilaian orang, itu beda-beda, Pak. Kadang yang kumlot 3,5 tahun, kalau penilaian orang parameternya adalah kesuksesan, banyak-banyakan duit. Ya alhamdulillah duitku lebih banyak daripada orang yang 3,5 tahun kumlot itu. Sekarang gini, aku melakukan hal yang jelek lah. Ini tak buka di sini lah. Sebenarnya aku pengen menutup ini, aku lulus baru aku buka, tapi aku ngomong di sini. Aku tuh sebenarnya di S2 ini kena SP1, Pak. SP1 gara-gara aku bolos satu seminar gitu. Ya aku tahu sebenarnya seminar ini hal yang tidak wajib. Tapi di akal-akalan aja, tapi aku kesalahanku adalah aku udah tanda tangan fakta integritas di situ. Berarti aku memang ketika aku bolos, aku titip absen ke orang, berarti memang nilai integritasku turun. Gitu. Ada konsekuensi. Ada konsekuensi di situ, dan aku akhirnya belajar banyak bahwa aku dapat nilai yang oke itu bisa aja loh. Dapat nilai yang tinggi itu bisa aja loh. Tapi di balik itu prosesnya gimana? Percuma kamu dapat nilai yang bagus. IPK aku sekarang udah naik, Pak, 375 sekarang S2 kan. Tapi aku nggak bisa kumlot. Gara-gara SP1 tadi. Percuma kamu punya nilai yang tinggi segala macam, mentereng segala macam, tapi proses di balik itu kamu salah. Ya mungkin kedepannya bakal salah. Makanya aku thank you banget, ini bukan hal yang bikin aku dendam gitu.
Justru aku terima kasih sama jurusanku udah menegur aku gitu. Makanya sekali lagi aku melakukan kesalahan itu SP2 aku DO gitu. Jadi bukan siapa, bukan kamu punya power sebesar apa. Kalau memang prosesmu udah salah ya salah. Makanya kembali lagi, penilaian itu kita nggak bisa Pak. Kita dinilai orang lain pun tergantung subjektivitas dia. Dosen udah punya soal, jawaban kita sebenarnya udah benar menurut kita, tapi dosen menurut salah itu subjektif lagi. Makanya subjektif itu kembali lagi ke diri sendiri. Ini kita ini udah benar belum sih menerapkan ilmunya, menyerap ilmunya, standarnya sendiri, prosesnya sendiri udah benar belum sih? Makanya itu kembali lagi ke diri kita. Menarik. Oke. Tadi nyebut kata dosen. Ini kayaknya bakal menarik jawabannya. Menurut Mas Danang tuh sekarang ini kan mulai banyak ya dosen-dosen yang mereka secara sadar tahu bagaimana berhadapan berkomunikasi dengan mahasiswa. Dengan cara yang jelas lebih santai, pesannya masuk, nggak melulu harus ada pengembangan diri dari si dosen ini dalam pembuatan materi. Kan ada beberapa yang materi yang diajarkan si dosen ini sebenarnya udah berpuluh-puluh tahun tapi terus diajarkan. Itu kalau soal di kelas. Kalau di luar tuh sebagai mahasiswa seperti apa sih idealnya relasi antara mahasiswa dan dosen di dalam maupun di luar kelas? Untuk saat ini ya, ya. Kalau di dalam kelas ya kembali lagi Pak, kita nggak bisa merubah style seseorang. Aku ngomong ya kayak gini gitu. Di sosial media aku orangnya mau selengean segala macam ya, aku orangnya kayak gini. Itu pun terbawa ketika aku ngisi seminar. Aku nggak bisa Pak yang bikin kayak serius, oke grafik bla 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 bla. Nggak bisa, aku pasti ngomongnya kayak gini gitu loh. Kita nggak bisa merubah cara penyampaian seseorang, tapi yang bisa kita rubah adalah gimana pendekatannya. Tadi aku setuju, gimana pendekatannya gitu. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan mahasiswa? Mahasiswa itu butuhnya ya udah saling mengerti aja gitu. Nah, yang menjadi masalah sekarang itu adanya gap generation, Pak. Orang yang tua nganggepnya orang yang lahir lebih baru dari dia, kayak dia aku udah lahir duluan berarti aku tahu segalanya. Mindset itu yang bikin pendidikan nggak maju gitu. Aku apresiasi kepada beberapa profesor di jurusanku yang S2 ini. Profesor, aku kaget Pak. Karena ini nggak aku dapetin di S1. Mungkin udah berbeda juga ya zamannya. S2 ini dia tahu background aku siapa. Jadi dia menyampaikan tentang materi tentang sosial media segala macam. Akhirnya itu dikembalikan ke kelas lagi. Oke, untuk masalah ini saya tidak tahu. Tapi ketika pengen lebih tahu, ada praktisi kita Danang gitu. Akhirnya ya itu tadi, dosen sekarang bukan selamanya dia yang paham ilmu, karena dunia berkembang secepat itu kan. Tapi bagaimana mengelaborasikan ilmu yang ada di mahasiswa sama ilmu yang ada dimiliki dosen. Bukan berarti dosen nggak tahu, dia punya kepakaran ilmu yang luar biasa. Tapi ketika dosen itu juga mau merasa aku juga butuh belajar loh dari orang lain, itu jauh lebih enak. Karena aku kadang di awalnya sungkan banget. Ini kenapa profesor dia ngetes kayak ini? Wah ini kayaknya ngetes ini. Ternyata enggak, emang bener-bener ada curiosity di situ. Ada rasa ingin tahu di situ gitu. Jadi itulah Pak, aku baru menyadari bahwa kayak orang yang benar-benar punya ilmu itu ternyata memang haus tentang ilmu. Jadi kayak orang-orang yang pengen dapetin ilmu segala macam hingga akhirnya dia punya gelar profesor, ternyata berarti emang hidupnya tuh terus-terusan belajar. Beda sama dosen yang sorry to say dalam tanda kutip dia tuh udah merasa punya ilmu, dia bakal lebih arogan, nggak mau dengerin orang lain. Nah itu yang harusnya dihindari sebenarnya. Iya, mungkin kayak kamu belum pernah tua tapi saya pernah muda. Nah hal-hal kayak gitu tuh terdengar simpel tapi kayak yo bro urip gue kamu duluan lahir gitu. Tapi kamu tahu nggak kalau Roblox tuh gimana gitu kan? Dosen-dosen kehidupan sekarang di Roblox pun itu juga seru gitu. Ada alternate kehidupan di device lain gitu. Nah, tahu nggak gitu? Ternyata ilmu-ilmu Roblox juga oke juga gitu. Iya, udah jawab beberapa pertanyaan tadi. Mungkin pernah ada di kontennya Mas Danang yang bilang kalau terlalu perfeksionis ditambah nyaman di zona nyaman, itu sama dengan combo maut untuk tetap stuck. Pernah ngomong kayak gitu ya? Yeah. Itu menarik ya. Apalagi untuk teman-teman sekarang yang mungkin
akan berkarir, entah berkarir langsung ke area pekerjaan untuk terserap di beberapa lini, atau mereka yang ingin membuka ranah pekerjaannya sendiri, atau mungkin membuka kolam pekerjaan sendiri untuk teman-teman. Karena beberapa kampus kan juga tadi bilang ke POV teman-teman mahasiswa untuk ketika masuk di kuliah ya, karena beberapa teman-temanku yang sekarang mungkin angkatan udah jadi dosen, asisten dosen gitu kan, mahasiswa baru aja dia ketika masuk ke maba-maba sekarang tuh, ketika masuk tuh udah ngomong besok kalau jurusannya aku kerjanya kan di mana ya, seperti apa ya. Itu kan masuk maba udah dengan pola pikiran seperti itu, bukan malah sebaliknya, ketika di sini aku bisa nanti mengembangkan apa untuk membuat bikin itu sendiri. Nah, terkait quote tadi itu relevansinya akan bertahan sampai kapan, Mas? Bertahan sampai kapan? Tapi kita mulai dari data dulu ya. Ini ada survei, aku lupa tahun 2022 ya. Itu ngomong kalau 87% mahasiswa itu ngerasa salah jurusan. Mahasiswa ngerasa salah jurusan gitu. Jadi kalau ditanya ini bakal sampai kapan? Ya hampir semua orang merasa salah jurusan, dan gara-gara ini loh, jauh sebelum itu orang itu udah terparadigma di dalam otak dia kalau aku mau jadi contoh, aku mau jadi wartawan, aku harus masuk Ilkom gitu. Kalau aku mau masuk kerja di tambang, aku harus masuk teknik. Aku kalau mau jadi presiden, aku harus masuk ilmu politik gitu. Itu tertanam banget gitu dari kita kecil, akhirnya dicekokin, akhirnya kita lupa diri kita itu siapa gitu. Bahkan aku sekarang ngonten gitu. Jurusanku apa sih? S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Bro, iki masuknya di mana gitu. Harusnya dari jurusan itu kalau ditanya harusnya dari apa, Mas? Aku jadi Community Development Officer, CDO, CSR, ngurusin itu. Terus kayak ada orang yang mengembangkan di masyarakat gitu. Nah, ini fun fact, Pak. Aku tuh dilengsarkan dari ketua angkatan. Aku ketua angkatan 2017, angkatanku, aku dilengsarkan gara-gara ada waktu itu aku di sidang. Angkatanku gak aku urusin. Ditanya, set. Danang, kamu sekarang milih YouTube atau kamu milih angkatanmu? Gak ada 5 detik kamu ngomong, aku milih YouTube. Karena apa? Ya wes, itu realistis, Pak. Emang angkatanku gak duit aku? Oh enggak. Angkatanku gak ngasih upeti ke aku gitu. Dan aku udah mikir, ini orang-orang kuliah itu ya dia punya kehidupan sendiri. Apa sih fungsi ketua angkatan sebenarnya? Kan cuma menjembatani tentang angkatannya dengan angkatan lain, dengan dosen segala macem. Sivitas akademika di situlah. Aku mikir, ini kan udah tua ya, udah pada punya nalar sendiri gitu. Nah, ternyata standarnya itu berbeda. Standar yang disampaikan ketua angkatan tuh harus kayak gini, always 24/7 di kampus gimana. Aku ya nggak bisa, aku nggak langsung ngomong. Aku milih YouTube gitu. Karena YouTube salah satu sumber penghasilanku. Dan aku udah gak minta duit dari orang tua lagi, mau nggak mau, ya aku harus ada di sini gitu. Ya udah aku memilih YouTube. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Sampai kapan ini akan terjadi? Ya sampai masih, kalau masih banyak orang yang mikir kamu masuk jurusan ini kerjanya ini, ya itu akan terus-terusan terjadi. Karena hanya ada 2 jurusan, Pak, yang profesinya itu memang harus dari jurusan itu. Yang pertama kedokteran, yang kedua hukum. Kamu mau jadi hakim, mau jadi jaksa, kalau nggak dari hukum gimana? Kamu walaupun sekarang banyak ya tutorial di TikTok, di YouTube untuk mengobati diri sendiri, atau kalau ada pertolongan pertama kan banyak banget tuh di TikTok, di sosial media gitu. Tapi kalau kamu bukan dari kedokteran, itu dipertanyakan lah gitu. Itu jadi selain 2 jurusan itu, semua jurusan bisa jadi apa aja. Makanya kembali lagi, kamu harus realistis. Karena gini, Pak, mau jadi idealis tuh butuh modal. Contoh aku bilang aku bikin film di awal. Aku bikin film butuh modal. Kalau aku nggak punya modalnya, stres, Pak. Sekarang gini, tapi kan itu, Mas, seniman itu dia bisa kaya dari situ. Iya, seniman dia punya idealisme itu, ya dia pasti prosesnya panjang banget. Pasti ada, dia harus menurunkan ego dia, idealisme dia untuk menuruti klien-kliennya dulu sebelumnya gitu. Tapi sekarang ketika dia punya nama, ya dia idealis, wajar gitu, nggak masalah. Kayak aku sekarang alhamdulillah gitu. Ketika kita udah punya kapital yang oke, aku udah bisa menolak, ini nggak bisa nih brand ini.
ini kayaknya nggak cocok, acara ini nggak cocok, ya kita bisa menolak gitu. Tapi ketika perut aja belum terisi, otaknya nggak bakal jalan Pak. Jadi istilahnya kayak gitu. Jadi paling nggak perutmu kamu isi dulu, otaknya kamu bisa mikir dengan lebih encer, lebih jernih lah. Setuju. Dan terkait idealisme mahasiswa itu, menurut Mas Danang, seberapa penting mahasiswa itu selain dia mengejar ilmu di kampus, tapi juga mereka melek atau punya simpati sampai empati ke area sosial politik di masyarakat? Ini pertanyaan berat Pak, karena empati sosial politik itu dibangun atas dasar apa? Apa ya? Rasa merasakan. Contoh gini Pak, perjuangan orang itu akan lebih totalitas ketika dia merasakan, dia terdampak. Kalau dia tidak merasakan dampaknya, jangan-jangan apa yang disuarakan itu tidak selalu sejalan dengan apa yang realita di masyarakat gitu. Sedikit ini agak sensitif gitu. Kita memperjuangkan tentang keadilan, contoh di Papua gitu. Tapi mungkin ada beberapa bagian, aku nggak ngomong semuanya, ada merasa orang itu di Papua mending merdeka sendiri karena ini ngomongin Indonesia ini kayak dalam tanda kutip kolonialisasi gitu. Nah, kita memperjuangkan ayo gitu aspirasi daerah gini Papua ini. Tapi mungkin ada beberapa orang yang tidak terwakilkan lah. Kayak gitu loh. Jadi kalau ngomongin tentang kepekaan terhadap masyarakat, sosial, ekonomi, politik, menurutku orang yang lebih tulus untuk menyampaikan itu adalah orang-orang yang benar-benar terdampak dari situ. Nah ini kan realita zaman sekarang, aku nggak ngomong semuanya ya, takut ini dipotong segala macam, tapi aku nggak ngomong semuanya, rata-rata orang yang di jalan menyuarakan aspirasinya itu banyak tipenya. Ada yang benar-benar menyuarakan aspirasinya, yang kedua ada tipikal orang yang penting ada di situ aja. Dia foto gitu, foto, upload, wah aku ikut aksi gitu. Macam. Tapi aku pernah di tahun 2019 aku datang ke jalan, waktu itu masih Gejayan memanggil, aku tanya, tahu nggak esensi ini apa yang disuarakan? Nggak tahu Pak, nggak tahu. Terus ngapain di sini? Ya ikut-ikutan aja. Ya itu. Kalau kamu cuma ikut-ikutan nggak tahu esensi, mending kamu turu Pak, sumpah. Kamu mending ngerjain hal yang lain gitu. Pergerakan mahasiswa itu masih sangat dibutuhkan. Tapi ketika kamu cuma FOMO, ya impactnya nggak akan sebesar itu. Gitu. Jadi itu ya, aku jawaban-jawaban yang sangat-sangat aman. Cuma ya itu tadi, kalau kamu pengen berempati ya kamu harus bisa merasakan langsung. Bahkan even aku KKN Pak, KKN itu kan pengenalan masyarakat, pengenalan lingkungan ke mahasiswa gitu. Itu juga kadang serapannya berbeda-beda. Kalau ngomongin KKN ada Pak, jujur aja, ada beberapa orang yang penting, aku KKN di luar Jawa, Wakatobi, Raja Ampat. Niatnya ada beda. Niatnya apa? Liburan, biar bisa snorkeling, diving. Nah, itu. Jadi kembali lagi ke niatnya apa. Gitu. Walaupun memang seumpama FOMO pun harus dibarengin dengan ya kamu belajar esensi tentang tuntutan ini apa, nggak hanya murni hanya FOMO aja. Betul. Untuk kepentingan pribadi doang dibarengin dengan isu-isu ini aku angkat ini walaupun di awalnya FOMO, tapi kamu juga harus tahu ini tuh kita sedang memprotes apa, sedang gerak di jalan tuh ngapain. Jadi paling nggak ada di bareng itu akhirnya bisa empatinya juga bisa lebih mengena sasaran. Oke, ini udah hampir ending nih Mas. Tadi kan dari awal kita santai terus agak serius nih. Terus kita ice breaking atau kita anti climaxnya. Ini beberapa udah banyak yang kita tanyain yang sama dengan narasumber yang pernah kita ajak ngobrol di sini. Penerawangan Mas. Penerawangan. Iya di Terawang. Kalau kita ngomong Indonesia itu berdiri kapan itu nggak bakal selesai karena bisa jadi ribuan tahun yang lalu ditandain. Tapi kita ngambil kickstartnya itu di Proklamasi 1945. Okay. Nah jargonnya kan sekarang masih sering didengungkan ya kalau 100 tahun Indonesia emas. 2045, sekarang 2025 kan at least 20 tahun lagi ya. Kita akan menuju 100 tahun Indonesia dan anak-anak yang sekarang lahir di tahun ini besok itu kan di area hampir lulus S1.
dari kelahiran usia 20-21. Nah, kalau menurut Mas Danang yang sekarang di tahun 2045 Indonesia tuh kayak gimana? Penerawangannya jenengan sampai ke area kehidupan kuliah dan mahasiswanya itu seperti apa? Nggak tahu ini benar atau enggak, tapi kalau aku mikir kayak gini, keapatisan terhadap politik, terhadap negara itu mungkin akan jauh lebih tinggi dari sekarang gitu. Orang akan berpikir untuk dirinya sendiri gitu. Mungkin nggak tahu kehadiran negara itu akan seperti apa pentingnya, tapi yang jelas kalau aku disuruh nerawang ya mungkin kayak gitu. Akan menjadi apa ya, masyarakat yang sangat individualis. Tapi ya kalau kita bisa bilang ya 2045 dengan 2025 sekarang seperti apa 20 tahun lagi, yaitu much better daripada sekarang. Tapi mungkin kehadiran negara itu tidak sekrusial itu. Karena ya kita nggak tahu ya. Ada banyak hal, kita ngomongin cryptocurrency bla 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 bla, tatanan-tatanan dunia, aku nggak tahu lah itu apakah itu elit global atau enggak. Tapi yang jelas ya kehadiran negara itu mungkin nggak akan dilihat seberpengaruh itu. Karena yang kita lihat masih berpengaruh mungkin intervensi-intervensi terhadap perekonomian. Let's say ngomongin tentang Indonesia ini lagi pertumbuhan ekonominya bla 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 bla. Sekarang sedata-datanya gini Pak. Contoh kita ngomongin salah satu data ya yang terpercaya yang menjadi sumber rujukan gitu. Ekonomi Indonesia naik sekian persen gitu. Tapi kadang orang mikirnya realitanya malah enggak, itu ngapusi itu bohong itu atau apa gitu. Jadi orang akan merasakan apa yang ada di realita kehidupan sebenarnya daripada hal-hal yang kayak gitu. Kita nggak tahu. Tapi ya itu masih sebatas prediksi, nggak tahu benar atau salah. Tapi kalau menurut aku ya kayak gitulah Indonesia. Bahkan di Nepal udah mulai kemarin waktu gejolak itu terus pemilihan perdana menterinya lewat Discord. Nah itu dia. Teman-teman Gen Z yang memulai. Itu dia. Belum kita menunggu generasi alpha ini kayak gimana nanti masa remajanya dan melihat itu kayaknya juga kalau berkaca dengan kondisi sekarang ya ada arah menuju ke situ bagaimana relevansi negara ke teman-teman anak muda nanti. Kan kalau kayak kita gini 20 tahun ke depan kan udah nggak bisa dibilang anak muda lagi. Betul. Seperti itu. Oke, terakhir. Kayaknya kalau pencapaian sosial media, personal branding digital udah semua deh kayaknya. Tapi ada nggak sih yang mimpi terbesar yang ingin masih dikejar? Apa satu gitu? Mimpi terbesar yang ini, aku sebenarnya apapun yang kulakukan sekarang itu landasannya cuma satu Pak, ketakutan. Apapun itu. Karena kayak aku ngonten itu sebenarnya apa? Ya tadi aku bilang aku takut Pak. Karena aku udah gengsi ke orang tua ngomong, udah besok nggak usah ngasih duit aku lagi. Akhirnya aku takut apa? Takut nggak punya duit. Takut nggak punya duit itu ngepres aku banget untuk aku melakukan segala cara untuk bisa dapat duit. Salah satunya konten. Nah yang kedua, kayak aku takut apapun itu. Ini sok-sok spiritual tapi bodo amat lah gitu. Oh sekarang lagi ngetren tuh mindfulness Mas. Tapi aku jujur Pak, aku nggak tahu ya, ini hal yang tidak bisa kita lihat. Amalan kebaikan dan keburukan itu kan nggak bisa dilihat. Kadang kita ngerasanya baik, ternyata dosanya banyak gitu kan. Kadang kita ngerasa setiap hari berbuat kebaikan, tapi ternyata ada keburukan yang nilai value dosanya itu jauh lebih besar. Aku nggak pernah melihat itu. Akhirnya yang akan ku sampaikan di sini adalah aku takut ketika aku udah nggak ada itu, tabungan amal keburukanku tuh lebih gede. Akhirnya apa yang kulakukan? Ya udah, salah satu jalannya itu aku pengen masuk di ranah education karena aku percaya di agamaku kalau kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, ketika ilmu itu bisa di-share lagi, itu menjadi salah satu amal jariah buat aku. Nah itu. Jadi sebenarnya goalsnya apa? Dulu aku sempat pengen jadi presiden tapi melihat kayaknya gejolak kayak gini dan prediksiku terawang-terawangan tadi Indonesia bakal kayak gitu ya basic ke manusia lagi lah, manusia menjadi manusia seutuhnya yang merdeka tanpa ada intervensi lain dan ya aku bisa melakukan apapun yang aku mau kayak gitu sih. Oke, tiga kata yang mencerminkan mahasiswa Indonesia saat ini. 3 kata saat ini. FOMO. Yang kedua kritis. Dia itu orang yang sangat kritis mahasiswa.
Yang ketiga itu rebahan. Ini sangat tidak good news from Indonesia ya, cuma ya ini harusnya bisa menjadi trigger lah buat kita kalau kita selamanya kayak gitu ya mau jadi apa. Gitu. Oke, Mas Danang Giri Saputra. Sadewa. Danang Giri Ini Sadewa. emang putra sih saya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Aman aja. Nanti malah harus bancaan lagi ganti nama. Senang ngabang ya. Senang apa ngaruh kreweng. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, sudah terima kasih. ngobrol terkait perspektifnya yang sangat fresh soal perkuliahan duniawi dari mulai sistem tadi diomongin, mulai dosen seperti apa ke mahasiswa, dosen seperti apa, mahasiswanya sendiri seperti apa, semuanya kita udah ngobrol. Semoga bermanfaat. Amin. Itu pasti. Terus bagi Mas Danang sendiri, kayaknya kalau sekarang itu yang penting sehat dulu ya James. Sisanya nanti menyusul lah itu. Sehat pikiran dan jasmani. Betul. Dan semua yang keinginannya tadi bisa tercapai. Terima kasih Mas Danang. Siap. Atas waktunya. Semoga nanti bisa ketemu lagi di event-event selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.